Kita masuk ke bagian kedua, yakni tentang login handling. Sebelumnya kita sudah punya halaman login, ya, tapi belum kita simpan ke dalam database atau hanya kita simpan ke dalam share preference. Nah, kali ini kita mau bikin proses loginnya membaca dari tabel master user. Sudah ada tabelnya di database kita, tinggal kita gunakan. Oke, jadi mari kita lihat teman-teman. Kalian bisa buka di localhost, ya, phpMyAdmin, FlutterDB. Di sana ada master user yang ada satu user yang sudah tersedia. Jadi kita akan manfaatkan itu untuk eh, mengganti, ya, mengganti uh, coding login kita. Oke. Nah, untuk itu kita perlu membuat sebuah web service yang bernama login PHP. Nah, web service ini dipakai untuk membaca username dan password yang dikirimkan oleh Flutter, lalu mengecek username dan password tersebut di database serta memberitahu kepada Flutter apakah loginnya sukses atau gagal. Oke. Nah, langsung saja kita balik ke Visual Studio Code, teman-teman. Kalian create Flutter web service-nya di htdocs, ya, di folder FlutterDB. Saya klik new file, saya bikin login.php seperti ini, ya. Kemudian saya mulai dengan PHP buka, PHP tutup. Kemudian ada codingan yang perlu kita copy paste, ya, ini yang dari sini, ya, dari movie list. Kita copy paste header serta koneksi ke database tersebut. Oke, kemudian ada query yang harus disiapkan, ya, dollar $SQL sama dengan select all from master user, ya. Oke, master user where bisa dilihat, ya. Select all from master user where user ID sama dengan tanda tanya and user password sama dengan tanda tanya. Nah, teman-teman. Jadi kita harus mengecek user ID dan user password apakah sudah ada di database atau belum. Ingat, ini jangan salah ketik, ya. User ID and user password adalah nama kolom di database, sorry, di tabel master user kalian. Kemudian, nah, biasanya kita menggunakan dollar post, ya. Post, kemudian ini adalah user ID. Nah, ada cara cepat, ya, teman-teman, ya. Ada cara cepat. Ada sebuah function di PHP namanya extract. Nah, extract ini gunanya apa? Extract ini gunanya adalah untuk mengekstrak, ya, variabel array dari dollar post menjadi variabel tunggal, gitu, ya. Contoh, ya, misalkan kita kirimkan dalam bentuk dollar post user ID, ya, kemudian kita juga kirimkan dalam bentuk dollar post password. Nah, ini nanti dikonvert menjadi dollar user ID dan dollar pass dollar password. Nah, seperti ini. Jadi ekstrak dollar post itu adalah untuk mengkonvert variabel array dari dollar post menjadi variabel-variabel tunggal per indeksnya. Oke. Dengan kata lain, kalian bisa menggunakan dollar password dan dollar user ID secara langsung. Dengan kata lain, di sini kita akan eh, panggil statement, kita buat statement, lalu kita eksekusi, ya. Kita prepare, sorry, bukan dieksekusi, tapi kita prepare dulu SQL-nya. Prepare dollar SQL. Setelah kita prepare, kita bind tanda tanya tersebut menggunakan stmt bind param, ya. Seperti sebelumnya ada dua tanda tanya, berarti Anda harus mempersiapkan dua huruf, ya. Ini dua-duanya sama-sama string, ya. Berarti saya masukkan SS. String yang pertama membaca variabel user ID. String yang kedua membaca password. Sekali lagi, teman-teman, kalau Anda wondering ini asal muasalnya dari mana, ini asal muasalnya dari perintah extract dollar post. Oke. Kemudian setelah kita bind, lalu kita execute stmt execute. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa amati dari hasil eksekusinya. Dollar stmt get result, ya, dollar stmt get result. Jika resultnya ada isinya, ya, dollar result
eh, 6 rows lebih besar dari nol, artinya ada isinya. Ya, jika dollar result lebih besar dari nol ada isinya, maka kita apa namanya? Kita ambil informasinya menggunakan MySQL fetch assoc atau fetch object. Bebas ya. Kemudian jika tidak seperti ini, maka kita buat em, apa namanya? Informasi error ya menggunakan array yang akan dikonvert menjadi JSON encode nantinya. Jadi kita punya array tentu saja sama seperti movie list ya. Array kita memiliki kemiripan dengan ini, jadi mending saya akan kopas dari movie list. Di sini saya Ctrl V. Jadi ada resultnya pasti error, ya kan? Kemudian message-nya sama juga. Nah, yang atas ini saya juga akan copy paste dollar ARR, ya. Tapi kali ini resultnya adalah sukses, ya. Resultnya sukses dan kita lemparkan username-nya saja. Username itu bisa diperoleh dari dollar R username ya, user underscore name, dollar R user underscore name dari ini ya, dari master user. Oke, sudah. Selanjutnya baru hasil ARR ini apapun itu kita akan encode-kan echo JSON encode dalam kurung dollar ARR. Oke. Jadi bisa jadi gagal login ataupun berhasil login. Oke, kita simpan save save save. Sebelum kita tes beneran, saya akan gunakan ini ya apa namanya? eh kita gunakan Postman lagi seperti ini. Nah, ini teman-teman masih URL-nya yang masih yang kayak tadi. Ini saya ganti post. Ini saya ganti jadi login PHP. Lalu kita sementara langsung send aja. Send. Maka muncullah error begini ya. Result error ya, message-nya bla 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 dengan query ini. Sebenarnya ini tidak boleh ditampilkan ya ke user ya. Tapi ini hanya untuk developer saja, untuk debug saja. Nah, tentu saja kita perlu menyertakan user ID dan password. Oke, kita masukkan user ID dan password ya. Kita tambahkan di body ya. Kemudian value-nya saya random aja, bla 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 begitu ya. Saya send, maka muncul error yang sama. Error ini kemungkinan karena memang tidak ada user ID dan password tersebut. Nah, untuk mengetes beneran, kalian bisa tambahkan user ID baru, atau saya pakai yang sudah ada. Usernya adalah Superman dan passwordnya adalah S5 kali ya. S5 kali, saya paste ke sini ya, send. Nah, nih, resultnya sukses dengan username namanya Clark Kent. Oke, jadi dengan demikian uji coba kita di Postman sukses. Nah, sekarang saatnya kita pakai ke dalam Flutter kita. Jadi teman-teman kalian balik ke function ini, do login ya. Silakan balik ke Visual Studio Code. Saya pindah ke test Flutter. Ya, di test Flutter ini saya mau buka halaman login ya. Kemarin ada login.dat yang kita buat. Lalu di situ ada do login ya. Do login. Ya ini ya. Kita punya function yang super simple, do login, yang ada share preference-nya. Nah, di sini kita tidak cuman ini ya, tidak cuman menggunakan share preference, tapi kita connect dulu ke server. Ya, do login, final response. Ya, ini ya. Kemudian kita menggunakan HTTP post. HTTP post. Oh ya, lupa. Kita harus mengimport dulu teman-teman ya. Import package HTTP HTTP dart s apa namanya HTTP. Oke, ya s HTTP. Ya, jadi kita import dulu supaya bisa connect ke server. Nah, setelah diimport, Anda bisa panggil post dengan URL seperti itu. eh ini saya ganti dengan yuri.parse. Oke. Nah,
URI-nya ini saya ganti dengan HTTP localhost eh flutterdb/login.php. Anda mau ganti dengan apa namanya yang di server Ubaya juga boleh. Oke, teman-teman. Nah, selain itu kita sematkan body ya. Bodinya ada dua, yakni user, sorry, user underscore ID, betul ya? User ID-nya saya bisa dapetin dari password saya. Nah, ini saya nggak punya controller juga untuk password ya, teman-teman ya. Lupa menambahkan waktu itu. Sebentar. Berarti saya harus menambahkan dulu ya. Sebentar. Saya tambahkan dulu supaya bisa dibaca. Final text editing controller underscore password controller sama dengan text editing controller. Seperti ini ya. Kemudian password controllernya saya nolkan, bukan nolkan apa namanya? Saya kosongin dulu kayak gini. Lalu selanjutnya saya tambahkan ke ke password. Nah, di di sini ya, di child text field ini. Controller apa namanya tadi? Password eh, controller. Oke. Nah, tadi masalah konstan ya. Negara masalah cons. Oke, password controller. Kenapa? Supaya saya bisa menangkap password controller tanpa harus membuat variabel yang menggunakan set state lagi, teman-teman ya. Jadi di sini di do login saya bisa memperoleh user ID dari email controller text ya. Atau Anda bikin variabel juga boleh. Oke. Kemudian saya mau tangkap password ya. Selain itu saya mau tangkap password yang saya peroleh dari password controller text. Oke. Jadi teman-teman saya punya user ID dan password ya yang dikirimkan ke server ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah saya punya response yang berisi konfigurasi seperti itu, selanjutnya saya akan menunggu hasil responnya. If response-nya dot status code sama dengan 200 alias tidak ada yang aneh, tidak ada yang error ya status code-nya. Kemudian kita akan membaca isi hasil dari web service-nya ya. JSON decode eh, response.body. Nah, response.body berisi JSON string, kita decode, simpan ke variabel map JSON. Kemudian dari variabel map JSON ini kita bisa baca isi index result-nya. Apabila sukses, ngapain begitu ya. Tapi kalau error, ngapain ya. Kita punya dua hal. Jika sukses, maka kita punya share preference. Jadi ini tinggal di cut paste ya, teman-teman ya, dicemplungin sini. Jadi kalau sukses, kita buka share preference, pref ya, akses ke variable preference. Kemudian kita lakukan share string. Share stringnya user ID sudah benar, tinggal tambahin lagi di database. Ya, oke. Ada user ID dan ada username, teman-teman ya. User ID dan username. User ID adalah eh, primary key, tidak boleh ada spasi. Username itu yang bisa diganti dengan kayak nama orang gitu ya, nama biasa. Oke, kita simpan username-nya, kita comot dari JSON-nya ya, JSON underscore username. JSON underscore petik dua maksudnya user name, teman-teman seperti ini. Oke, jadi kita punya dua yang disimpan ke preference, user ID dan nama usernya ya, nama usernya. Kemudian pindah tempat ke main, kita panggil main. Nah, kalau fail kalau fail kita panggil set state
error login yang kayaknya belum bikin. Kita panggil set state yang kayaknya belum orang login ya. Jadi ini ya set state error login. Nah, error login kita belum bikin ya, teman-teman ya. Kita bikin dulu string error login sama dengan petik-petik seperti ini. Jadi di atas kita punya error login ya. Kemudian error login ini akan kita tampilkan kayak di gambar ini teman-teman ya, di bawahnya text field ya. Oke. Nah, kalau tidak yang if yang luar ini else. Nah, ini baru kita kirim atau kita bikin crash ya. Kita bikin crash menggunakan throw exceptions fail to read API. Jadi teman-teman sekali lagi, jika sukses simpan ke share preference, minggat ke main. Kenapa kita tetap simpan ke share preference? Karena di main kita ngecek preference ya kan, supaya bisa diizinkan masuk ke dalam. Tapi jika salah password, kita tampilkan error login state-nya incorrect user or password. Oleh karena itu di bagian bawah ini ya kali ya, di sini ya saya bikin satu lagi eh, padding juga deh, ikutan padding, koma, kemudian ini saya akan kopas edge insertnya. Nah, childnya ya teks normal aja yang saya ambil dari error login, teman-teman ya. Teksnya adalah error login seperti biasa. Jadi di sini tambahkan text style, lalu ada color, colors dot red. Nah, gini ya, teman-teman ini bisa ditambahkan cons. Nah, itu ya. Jadi ini akan apa namanya? Akan muncul error loginnya kalau error ya. Tentu saja kita set statekan di sini juga error login sama dengan petik-petik ya. Error loginnya adalah itu. Nah, sekarang saatnya kita test drive. Ya, kita jalankan dulu. Ups. Ya, oke, sebentar ya. Nah, ini ya. Oke. Eh, nah, nih. Pertama-tama saya coba salahin dulu ya, teman-teman ya. Bla bla login. Nah, itu ada tulisannya incorrect user or password. Nah, sekarang saya coba pakai yang benar. Superman S-nya 5 kali. 2, 3, 4, 5. Login. Nah, kita sukses masuk ke dalam eh, home-nya Flutter kita.